hidup sehat masyarakat di sekitar kita. Apakah sesuai dengan berita di sekitar kita semua sehat? Tentu saja tidak. Kita masih sehat, sedangkan kita cuma saja. Dan juga apakah yang ada di kota-kota besar semuanya mengalami krisis? Tim pro dan tim kontra siap? Tim kontra siap? Ya, baik. Kita sebelum mulai membahas kita buat promosi. Mosi untuk peserta yang nomor 2 adalah dampak COVID-19 terhadap gaya hidup sehat. Jelas untuk tim kontra? Pro? Jelas. Oke, selanjutnya silakan tim pro memperkenalkan diri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari SMA Satu Gabriela Muti akan memperkenalkan diri kami dengan saya sendiri Elizabeth Sigit sebagai pembicara pertama. Saya atas nama Yosef Marek Botnahak selaku pembicara kedua. Dan saya sendiri atas nama Maria Sindala Sini selaku pembicara ketiga. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk tim pro. Selanjutnya disilakan kepada tim kontra untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu saya berikan. Selamat pagi untuk kita semua. Saya ulangi, selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati para dewan juri, yang kami hormati pula ibu moderator dan penjaga timekeeper, dan yang kami hormati pula tim pro dari SMA Gabriel, dan kami kasih teman-teman seperjuangan. Ya, saya perkenalkan diri, kami dari SMA Negeri 2 Keva Menano, dengan saya pembicara pertama Maria Widya Glory Tenis. Dan saya pembicara kedua atas nama Elizabeth Tios. Dan dengan saya sendiri pembicara ketiga, nama saya Pandu Mateus Bandi, biasa disapa Pandu. Siapa kita? Mandu. Siapa kita? Mandu. Siapa kita? Mandu pasti bisa. Yes. Kita berikan tepuk tangan untuk SMA Negeri 2 Keva Menano yang menempati tim kontra. Sudah siap? Siap. Baik, disilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kesempatan pertama menyusun argumen, waktu Anda 5 menit dimulai dari sekarang. Pada pembicara dari waktu Anda 2 menit untuk menyampaikan argumen dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan argumen kami. Kami menyetujui bahwa dampak COVID-19 membawa pengaruh yang baik terhadap gaya hidup sehat masyarakat. Karena sebagai yang kita ketahui bahwa virus corona adalah virus menular yang pertama kali ditemukan di Wuhan di negara Cina pada tahun 2019. Dengan adanya COVID-19 ini, masyarakat menjadi lebih menjaga kesehatan dan juga lebih memperhatikan dan menerapkan gaya hidup sehat yang membawa dampak yang banyak yang akan menyebabkan masyarakat menjadi terhindar dari COVID-19. Virus ini menyerang dan menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan seperti flu, SARS, dan MERS. Dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah melakukan kebijakan dengan dilakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dengan ini, masyarakat hanya dirumahkan saja. Masyarakat memiliki banyak waktu luang bersama dengan keluarga. Masyarakat juga dapat memiliki kemampuan dan juga pengetahuan untuk menjaga kesehatan, sebab dengan sosialisasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan di setiap kampung, dan juga dengan
masyarakat khususnya untuk pelajar dengan melakukan pembelajaran dari rumah saja yang dilakukan melalui daring meningkatkan pengetahuan siswa akan pengembangan teknologi. Waktu Anda selesai. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya disilakan kepada pembicara satu dari tim kontra. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang melanda dunia pada tahun 2019 dan kami sebagai tim kontra sangat-sangat tidak setuju pada mosi. Mengapa? Karena pandemi ini sendiri yang membawa dampak buruk bagi pola hidup sehat. Dan tadi saudara mengatakan bahwa pemerintah memberikan namanya apa? PPKM ya. PPKM itu sendiri membuat seseorang untuk mengurung diri di rumah. Apakah mengurung diri di rumah selama bertahun-tahun itu tidak mengalami cenderung untuk depresi dan kejenuhan? Dan kami lansir juga pada survei di 11 negara di Asia Pasifik mengatakan bahwa 63% mengalami gangguan fisik dan 60% mengalami gangguan mental. Hal ini yang sudah kami lansir dari survei Asia Pasifik dan ini sudah membuktikan bahwa pandemi COVID-19 sangat memiliki dampak buruk bagi pola hidup sehat. Dan UNICEF juga mensurvei bahwa lebih dari 7 anak mengalami depresi akibat mengurung diri di rumah dan 46.000 anak cenderung mengalami bunuh diri karena adanya depresi itu sendiri. Dan perlu saudara ketahui, kesehatan itu terbagi menjadi 2, kesehatan fisik dan mental. Apabila fisik saja tidak terjaga, bagaimana dengan mentalnya? Pastinya sudah terganggu. Anak-anak di usia dini sangat ingin berkeliaran di rumah. Maka dari itu, kami sebagai tim kontra sangat-sangat tidak setuju dengan mosi yang diberikan. Bukan selesai. Selanjutnya disilakan kepada pembicara kedua dari tim pro. Waktu Anda 2 menit untuk membantah dari sekarang. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membantah argumen dari tim kontra. Tadi saudari dalam argumen saudari membahas bahwa COVID-19 membawa dampak buruk pada hidup sehat. Apakah ketika saudari ketika ada COVID-19 saudari sudah hidup sehat atau sudah rutin mencuci tangan atau memakai masker? Dan apakah betul dalam kehidupan saudara-saudari sekalian bahwa dengan adanya COVID-19 ini hidup kita tidak sehat, hidup kita tidak sehat? Dan juga tadi saudari mengatakan bahwa dengan mengurung diri dengan adanya COVID, kita mengurung diri dalam rumah, bertahun-tahun mengurung diri dalam rumah. Ini pertanyaan dari kami, yaitu apakah betul atau realitanya kalau saudara-saudari pada beberapa tahun yang lalu mengurung diri dalam rumah dan tidak bisa keluar seperti keluar ke sekolah, atau dalam beberapa tahun lalu saudara-saudari tidak keluar ke lingkungan masyarakat untuk mengikuti beberapa kegiatan. Dan kembali ke argumen kami bahwa dengan adanya COVID-19 masyarakat dapat sadar akan pentingnya hidup sehat, dan dengan adanya COVID-19 masyarakat memiliki waktu yang banyak dengan keluarganya. Dan dengan adanya COVID-19 para siswa diliburkan dan proses pembelajaran dilakukan dari rumah. Dan waktu Anda selesai. Disilakan untuk pembicara kedua dari tim kontra untuk membantah. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, saya akan membantah apa argumen yang disampaikan oleh tim pro. Tentunya pandemi COVID-19 dari awal saja sudah memberikan dampak yang
menurut saya sangat menekan seseorang, karena 5M memberi tekanan bagi mental seseorang. 5M itu memberi tekanan dari kata wajib. Wajib ini berarti memaksa seseorang. Seseorang itu tidak perlu dipaksa untuk melakukan hal-hal yang mereka rasa mereka bisa lakukan, karena itu akan menyebabkan psikis atau mental mereka menjadi terganggu. Fisik dan mental yang dibuat menjadi terganggu, seperti yang disampaikan melalui Forum Asia Pasifik 2021, sebanyak 63% gangguan mental dan gangguan fisik sebanyak 60%. Berarti di situ kita melihat bahwa masyarakat sekarang ini sudah banyak yang mengalami gangguan fisik dan mental. Dan di sini juga saya mau menambahkan lagi bahwa pada saat pandemi COVID-19 ini, kita susah mendapatkan makanan yang menurut kita lebih sehat, karena kita memakan makanan yang cepat saji, membuat masyarakat akan terserangnya penyakit seperti diabetes, jantung, dan tekanan kolesterol yang naik, dan imun tubuh pun menjadi menurun, sehingga masyarakat atau seseorang akan rentan atau lebih cepat terkena COVID-19. Ini saya lansir dari kompas.com. Melalui iklan saja, kadang masyarakat melalui iklan saja mereka kurang sadar juga untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan di situ kami juga melihat bahwa COVID-19 lebih menekan kepada mental atau fisik seseorang, karena seringnya mengurung diri di rumah dan aktivitasnya juga dibatasi. Oke, waktu Anda selesai. Selanjutnya disilakan kepada tim pro. Pembicara 3 untuk membantah, waktu Anda 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Tadi dari saudara pembicara 1 kontra mengatakan bahwa membuat anak depresi. Seperti kita tahu sendiri bahwa sekarang media internet berkembang pesat. Jadi dengan media internet, anak-anak dapat mencegah depresinya dengan bermain game, terus pokoknya bersosialisasi dengan menggunakan media sosial. Jadi itu dapat membuat dia mengurangi depresinya. Contoh realitanya tadi kakak pembicara kedua mengatakan bahwa menerapkan 5M dapat mengakibatkan depresi atau... Saya sanggah. Di sini saya menangkap apa yang saudara berikan, yaitu bermain game. Di sini kita melihat dari game itu sendiri bisa mengganggu pola hidup sehat. Di sini kita berbicara jangan terlalu keluar dari emosi, karena emosi kita menyangkut dengan pola hidup sehat dan COVID-19. Di sini kita melihat yang saya dapati dari survei yang dilakukan oleh Dr. Andi, banyak sekali orang yang mengalami diabetes, dan dari diabetes tersebut mereka terserang penyakit jantung dan penyakit lainnya. Bagaimana kita melihat di sini, jika seseorang sudah mengalami penyakit jantung dan banyak penyakit lainnya ditambah lagi COVID, mereka dapat berisiko mengalami kematian. Dan dari situ kami menangkap saat COVID sekarang ini kita susah untuk mendapatkan makanan yang sehat, karena kita tidak boleh atau tidak diperbolehkan keluar dari rumah. Dan dari yang saya lihat, makanan sehat itu kita harus mendapatnya dari luar rumah, tidak mungkin dari dalam rumah. Dan kita melihat saat COVID sekarang ini banyak orang yang dipaksa untuk tetap di rumah, dan jika dipaksa kita melihat bahwa banyak orang yang tertekan, dan dari tertekan itu mereka mengalami stres. Dan dari stres kita melihat survei yang dilakukan oleh UNICEF, lebih dari 7 orang di dunia mengalami gangguan, dan 46.000. Kita melihat 46.000 ini banyak ya. 46.000 ini mengalami kasus bunuh diri karena stres saja. Di sini kita melihat bahwa COVID itu berdampak buruk bagi pola hidup sehat. Dan saya lihat sekarang ini survei oleh Asian Pacific Health, sebanyak 75% masyarakat dunia mengalami obesitas. Obesitas sendiri itu adalah penyakit kelebihan berat badan yang disebabkan oleh makanan instan. Dan makanan instan tersebut kita melihat bahwa makanan instan tidak memiliki atau
kurangnya ada zat-zat yang berguna bagi tubuh, di mana makanan instan tersebut berisi zat-zat aditif, di mana zat-zat aditif itu adalah penyedap rasa. Waktu untuk pembicara ketiga dari tim pro selesai. Selanjutnya disilakan pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan bantahan. Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Baik, saya memantah lagi. Tadi saya lanjutkan penjelasan saya, di mana tadi saudara mengatakan bahwa PPKM, di mana kita melihat PPKM ini masyarakat diwajibkan ada di rumah, dan saya menangkap apa yang saudara bicarakan. Di sini saudara bicarakan bahwa kita berkumpul bersama keluarga, ya, tadi betul. Kita mengatakan di sini banyak anak sekarang yang berkuliah di luar kota, dan di luar kota mereka ada di dalam kos-kosan, dan saat PPKM mereka dilarang pulang ke kampung halaman dan menetap di dalam kos-kosan. Kita melihat sendiri jika mereka tertekan, dan sendiri kita melihat manusia itu adalah makhluk sosial dan perlu adanya interaksi. Dan jika mereka terkurung sendiri, mereka akan mengalami stres, depresi berat, dan berujung bunuh diri. Kita melihat kalau dari situ saja kita sudah tahu bahwa COVID ini membuat dampak buruk sekali bagi pola hidup sehat. Dan kita lihat sekarang ini banyak orang yang tetap di dalam rumah, banyak orang yang tidak bisa keluar rumah. Mereka mengalami PHK dari kantor atau dari perusahaan mereka, dan dari PHK tersebut mereka tidak mendapatkan uang karena tidak bekerja. Dan kita melihat kalau tidak bekerja mereka tidak mendapatkan uang, dan tentunya mereka akan kekurangan bahan pangan, dan mereka tidak bisa melanjutkan hidup karena tidak mempunyai uang. Sekarang ini kita melihat segala sesuatu yang mau kita peroleh itu dibutuhkan uang, dan kita melihat di sini jika mereka mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja, di situ mereka tidak mendapatkan uang dari perusahaan atau kantor-kantor mereka. Di situ kita melihat ditambah lagi peraturan pemerintah dilarang keluar rumah untuk mencari kerja yang lain. Di situ juga mereka mengalami PHK dari kantor mereka. Kita lihat sekarang ini mereka tidak bisa melanjutkan hidup karena tidak mempunyai biaya, dan ditambah lagi serangan COVID, mereka akan lebih mudah terjangkit COVID dan mengalami kematian. Di situ kita melihat jika terkurung di rumah juga, orang akan lebih kurang berolahraga. Di sini kita lihat untuk mencapai pola hidup sehat itu harus dibutuhkan olahraga dan kesehatan mental. Di sini kita melihat kalau olahraga itu membantu kesehatan fisik, sedangkan saat COVID begini kita terkurung dalam rumah, tentunya fisik dan psikis kita akan rusak dan tidak terganggu, dan sifat sosial kita akan terganggu karena kita tidak bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar kita. Kita melihat saja kalau sekarang ini kita tidak beraktivitas, tentunya mengalami depresi. Dan saya ulangi lagi dan saya pertegas lagi agar kakak-kakak paham, di sini 1 lebih dari 7 itu sangat banyak, dan dari itu ada 46.000 kasus bunuh diri. Dan ditambah lagi kalau COVID dan ditambah kasus bunuh diri, tentunya banyak orang yang akan mengalami depresi berat karena mereka sudah takut akan penyakit dan takut akan adanya depresi. Di situ kita melihat bahwa COVID membawa dampak yang sangat buruk bagi pola hidup sehat. Dan sekarang kalau pola hidup sehat itu membutuhkan 5M, sekarang kita melihat soal ketidakpedulian dan pedulian masyarakat. Waktu Anda selesai. Selanjutnya silakan pembicara 1 dari tim pro memberikan kesimpulan. Waktu Anda dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari tim pro tetap pada argumen yang sudah kami sampaikan, bahwa kami setuju dengan adanya COVID-19 membawa dampak yang baik bagi pola hidup sehat masyarakat di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya COVID-19 ini, masyarakat lebih menyadari akan pentingnya kesehatan dan juga bagaimana menjaga kesehatan, yakni dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dengan hal ini, masyarakat akan bukan hanya untuk menghindari COVID-19 saja, tetapi juga untuk menghindari penyakit-penyakit lainnya. Selain itu, dengan adanya COVID-19 juga, masyarakat dirumahkan saja. Dengan adanya masyarakat dirumahkan saja ini, masyarakat memiliki banyak waktu luang bersama dengan keluarganya.
ini masyarakat bukan mengalami depresi. Apakah sesuai dengan realita di sekitar kita semua orang gila? Tentu saja tidak. Ini masih sehat, sedangkan kita dimakan saja. Dan juga apakah yang ada di kota-kota besar semuanya mengalami depresi dan juga melakukan pembunuhan diri karena mengalami depresi, tidak bisa menafkahi keluarganya? Tentu saja tidak. Selesai, silakan tim kontrak berbicara 1-2 menit. Ya, baik, terima kasih. Saya menangkap apa yang dibicarakan oleh pembicara 2, bahwa apakah kami mengurung diri pada saat diberlakukan PPKM? Ya, tentu kami mengurung diri di rumah dengan cara, buktinya saja kita dulunya itu belajar online, mengurung diri di rumah, dan saya sendiri dan kita semua pun tahu bahwa mengurung diri di rumah sangat memberikan kejenuhan yang sangat-sangat hakiki. Dan pembicara ketiga mengatakan bahwa anak-anak mengurangi depresi dengan cara bermain game. Bermain game dapat berdampak buruk bagi kesehatan, dan kita akan mengalami gangguan kesehatan terutama pada mata kita. Mata akan rusak jika kita sebagai anak-anak terus-terusan bermain game dari pagi sampai malam, dan perlu saudara ketahui, sekarang sangat marak namanya kecanduan internet dan terutama pada kecanduan game. Dan tadi kami mengatakan sesuai survei yang dilakukan UNICEF bahwa 1 lebih dari 7 anak di dunia mengalami depresi. Kami mengatakan berdasarkan survei yang dikemukakan oleh UNICEF sendiri, dan itu berjumlah 46.000 jiwa kasus yang mengalami kasus bunuh diri. Dan kami sebagai tim kontra sangat-sangat tidak setuju pada mosi yang diberikan bahwa dampak dari COVID-19 sendiri adalah memiliki dampak buruk bagi pola hidup sehat. Dampaknya itu ialah mengalami depresi, banyak sekali penyakit yang menyerang tubuh dan mental kita sendiri. Masih ada waktu? Mungkin mau membahas? Oke, waktu selesai. Mari kita berikan tepuk tangan untuk tim pro dan tim kontra. Anda luar biasa. Dan selanjutnya disilahkan kembali ke tempat masing-masing. Sebelumnya mungkin saling bersalaman. Kakak Nona, ya, baru habis bahas tentang COVID, jadi kita